Bismillahirrahmanirrahim. Cukup Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya pada kesempatan malam hari ini. Suara saya agak jelas atau kurang Jelas keras? Bapak. Baik, terima kasih. Yes. Mantap. Habis sebelum ini kuliahnya dengan Bu Purnami. Izin Bapak. Kami Luring. Ya. Di sekolah Bapak Ibu? SDMCC. Oh, SDMCC. Tadi Bu Pur juga mau ngajak ke sana. Wah, nanti kalau saya lanjut nanti Bapak Ibu pulangnya malam banget ya. Akhirnya yang habis sisa aja. Baik, Bapak Ibu, ini pertemuan ke-7, minggu depan kita sudah UTS. Dan kali ini akan kita diskusikan, nanti nggak usah panjang-panjang Bapak Ibu, biar nanti Bapak Ibu bisa istirahat. Alhamdulillah. Turun Bapak. Atau mau dilanjutkan sampai jam 9 juga nggak apa-apa Bapak Ibu, saya ikut aja nanti untuk diskusinya. Karena kita bicara filsafat Bapak Ibu, ya kalau filsafat memang harus agak muter-muter nanti biar lebih asik kan gitu. Tapi nanti akan kita diskusikan hal yang praktis saja. Untuk kali ini kita akan diskusikan tentang filsafat ilmu terkait dengan pengembangan metode ilmiah. Karena kita di akademisi, kemudian nanti hasilnya Bapak Ibu adalah tugas saya adalah tesis. Jadi mau nggak mau kita harus belajar filsafat ilmu. Nanti terkait dengan metode ilmiah apa yang Bapak Ibu harus kerjakan. Misalnya Bapak Ibu nanti itu bermazhabnya kuanti atau kuali atau naturalistik atau positivistik dan sebagainya, maka itu menjadi sebuah landasan ketika Bapak Ibu nanti mengambil sebuah tugas akhir tesis. Nah, Bapak Ibu di sini kebanyakan orang itu menerima apapun yang merasa peroleh dari ilmuwan sebagai kebenaran sejati. Tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa ilmuwan pun mungkin memiliki berbagai prasangka filosofis atau ideologis, itu menurut Harun Yahya. Jadi gini Bapak Ibu, ketika kita mempercayai suatu kebenaran, jangan sampai kita memberikan sebuah kebenaran yang hakiki, yang sejati. Karena sesungguhnya kebenaran yang saat itu ditemukan, mungkin suatu saat itu akan diperbarui, akan dikembangkan ketika teori-teori atau sebuah perolehan dari ilmuwan itu ditemukan oleh orang yang mempunyai pikiran yang sama, sehingga kita mungkin jangan sampai kita mempunyai hal-hal yang tentang keilmuan itu membenarkan segala sesuatu dengan hakiki. Hakiki adalah milik Tuhan ya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk ilmuwan jangan sampai kita memberikan statement kepada anak didik kita bahwasanya segala ilmuwan itu dia kebenaran yang hakiki. Maka ketika kita mempercayai seorang ilmuwan pun, setiap ilmuwan itu mempunyai filosofisnya masing-masing. Apakah dia misalnya dia bermazhab naturalistik atau dia bermazhab positivistik. Nah, misalnya kita mempelajari tentang ilmu terkait dengan astronomi. Nah, ketika ilmu astronomi itu antara misalnya dia ada dua ilmuwan mempelajari sama-sama astronomi, kemudian dia mempunyai mazhab yang berbeda, satu mazhab naturalistik, satunya positivistik, saya kira dia akan memberikan statement teori-teori yang berbeda walaupun yang dipelajarinya sama. Mereka mempunyai sudut pandang masing-masing, sehingga dia mempunyai pemikiran yang sesuai dengan apa yang terlintas, apa yang dia bisa buktikan sesuai dengan mazhab dari filosofinya. Nah, kemudian secara definisi memang filsafat itu merupakan penyelidikan tentang ciri-ciri mengenai pengetahuan ilmiah dan cara-cara memperoleh pengetahuan. Maka ketika kita bicara tentang filsafat ilmu, itu memang mengandung sebuah konsepsi dasar ya, yang mencakup hal-hal misalnya seperti ini, hal-hal tentang sikap kritis, kemudian sikap evaluatif. Sikap kritis maupun evaluatif itu termasuk untuk atau menjadi salah satu tentang kriteria keilmian. Kalau kita tidak mempunyai sikap kritis dan evaluatif, maka secara tidak langsung kita tidak memiliki passion tentang keilmian. Yang kedua adalah sikap sistematis. Sikap sistematis ini mempunyai atau berpangkal pada metode ilmiah.
Nah, metode ilmiah ini tentunya mempunyai sikap analisis, yaitu analisis objektif, kemudian etis, serta falsafi atas landasan keilmiahan. Nah, ketika kita mampu mempunyai sikap tentang hal-hal sistematis, kemudian kita mampu atau mempunyai sikap analisis objektif, tentunya nanti kita dapat mempelajari tentang filsafat ilmu. Nah, kemudian memang keilmian itu juga mempunyai sikap konsisten dalam bangunan teori serta tindakan ilmiah. Ketika kita membangun sebuah atau memaknai sebuah metode ilmiah atau melakukan sebuah riset, maka sebuah konsisten antara teori dan praktek ketika kita mengambil data itu harus konsisten. Jangan sampai ketika kita mengambil data kuanti, teorinya kita adalah kuali, atau sebaliknya. Maka sikap konsisten itulah yang harus dimiliki seorang praktisi, misal praktisi pendidikan, untuk mendapatkan tentang sikap-sikap keilmiahan. Nah, ini memaknai ilmu. Hakikat ilmu itu dapat dilakukan dengan mengacu ada 3 landasan, yaitu landasan aksiologi yang mempersoalkan peran dan fungsi ilmu. Kemudian yang kedua, landasan ontologi mempertanyakan objek. Landasan epistemologi mempermasalahkan bagaimana proses. Maka landasan aksiologi itu memang mempersoalkan namanya peran dan fungsi ilmu. Nah, untuk apa pengetahuan ilmu itu berupa ilmu itu dipergunakan? Itu adalah landasan aksiologi. Nah, dan bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dan kaidah-kaidah moral? Maka itu adalah memaknai ilmu dari landasan aksiologi. Nah, kemudian yang kedua adalah landasan ontologi. Nah, kalau kita beberapa minggu yang lalu kita sudah mempelajari atau mendiskusikan tentang landasan ontologi. Memang ontologi itu adalah mempertanyakan objek yang telah ditelaah oleh ilmu itu sendiri, atau ontologi itu mempunyai hakikat yang akan dikaji. Nah, yang ketiga adalah landasan epistemologi. Nah, landasan epistemologi itu memang mempersoalkan bagaimana proses yang memungkinkan didapatnya namanya ilmu pengetahuan serta kriteria kebenaran ilmiah yang dianutnya. Nah, landasan dari hakikat itu ada 3, aksiologi, ontologi, dan epistemologi. Nah, ini memang harus kita mampu membedakan ini. Nah, ini dasar pemahaman filsafat ilmu itu harus konsisten, kemudian eksposisi, konsep, dan patokan. Nah, dasar pemahaman tentang filsafat ilmu memang menjadi 4 titik pandang, yaitu filsafat ilmu itu merupakan sebuah perumusan, tentunya perumusan yang konsisten Bapak Ibu, dengan sebuah teori-teori keilmiahan yang penting. Nah, menurut pandangan ini merupakan sebuah tugas seorang filsuf ilmu untuk mengelaborasi tentang dampak implikasi yang lebih luas dari sebuah ilmu sendiri. Nah, sedangkan yang filsafat ilmu yang kedua adalah eksposisi. Eksposisi dari namanya presupposition, dan presupposition ini dari para ilmuwan. Nah, kemudian tentang filsafat ilmu adalah tentang disiplin ilmu. Ini adalah di dalamnya terdapat namanya konsep dan teori tentang ilmu yang dianalisis dan diklasifikasikan. Kemudian filsafat ilmu memang merupakan suatu patokan tingkat kedua, sehingga konsep-konsep dari pemahaman filsafat ilmu itu memang harus mempunyai sifat konsisten, eksposisi, konsep, dan patokan. Nah, kegunaan filsafat ilmu. Nah, ketika kita bicara tentang filsafat ilmu, itu menuntut jawaban terhadap sebuah pertanyaan. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, sebuah pertanyaan itu memang harus mempunyai beberapa karakteristik. Misalnya, karakteristik apa yang membedakan penyelidikan ilmiah dari tipe penyelidikan yang lain? Maka ketika kita harus filsafat ilmu, kita harus mampu membedakan namanya keilmiahan dengan metode penyelidikan dengan yang lain.
Kemudian kondisi yang bagaimana yang patut dituruti oleh para ilmuwan dalam penyelidikan tentang misalnya natur atau alam. Kemudian memang kita harus mengetahui namanya kondisi bagaimana yang harus dicapai bagi suatu penjelasan keilmian agar menjadi benar. Maka ketika kita membuktikan kesahihan sebuah ilmu yang saat ini mungkin kita pelajari, kita harus memberikan sebuah penjelasan secara ilmiah sehingga kita mampu memberikan kesimpulan kebenaran itu menjadi kebenaran yang benar saat ini. Tetapi 5, 6 sampai 10 tahun lagi belum tentu penelitian yang kita lakukan ini menjadi sebuah kebenaran. Tentunya dengan sebuah perkembangan zaman keilmuan itu akan semakin berkembang. Kemudian status namanya kognitif yang bagaimana dari prinsip hukum ilmiah. Maka ketika kita bicara tentang prinsip dan hukum ilmiah, maka kita harus mampu mempunyai sifat atau metodologi secara kognitifnya. Nah, ini pandangan manusia terhadap ilmu dan penelitian. Ada beberapa, kita asumsikan ada 3 hal yang mempengaruhi manusia tentang cara bagaimana cara pandang manusia terhadap sebuah ilmu. Yang pertama, ilmu satu sangat terkait dengan yang lain, sehingga sulit ditarik batas antara ilmu dasar dan ilmu terapan atau antara teori dan praktek. Kadang-kadang kan kita berdebat kusir penting ilmu teori atau ilmu praktek. Ini debat kusir ini memang sering dilakukan sebagai bahan candaan. Sebenarnya tidak bisa kita pisahkan antara teori maupun praktek. Semua mempunyai titik kait dan kedua-duanya mempunyai korelasi yang saling mengikat. Sehingga ketika kita mempelajari segala sesuatu itu pasti ada teorinya, didasari teori, dari sebuah filsafat tentunya diimbangi dengan sebuah praktek. Dan praktek ini pun sebenarnya Bapak Ibu, apapun praktek itu pasti memiliki sebuah grand teori yang besar, walaupun grand teori itu hanya di dalam sebuah pemikiran. Nah, pemikiran inilah yang menjadi sebuah teori, dan praktek itu kadang-kadang ketika kita mau praktek itu pasti kita akan mempunyai sebuah angan-angan dulu. Nah, angan-angan inilah yang menjadi sebuah grand teori, sehingga nanti ketika kita melakukan sebuah praktek, teori ini akan selalu mengikuti. Dan sebaliknya, ketika kita membangun sebuah grand teori yang besar, teori landasan teori yang besar, maka sebenarnya itu adalah akan membangun sebuah praktek yang akan kita lakukan. Kemudian pandangan yang kedua, itu adalah semakin tidak terlihatnya batas antara satu ilmu dengan ilmu yang lain, sehingga timbul permasalahan sejauh mana seorang ilmuwan itu dapat terlibat dengan etika dan moral. Sesungguhnya ilmuwan yang baik, ilmuwan yang dianggap menjadi panutan, dia akan mempertimbangkan keilmiahannya itu dengan melibatkan etika dan moral. Nah, ketika seorang ilmuwan itu mengembangkan sebuah riset yang mengimbangi dengan etika dan moral, ini akan memberikan kemaslahatan yang baik. Tapi tidak dipungkiri bahwasanya banyak sekali seorang ilmuwan dia tidak melibatkan etika dan moral. Misalnya gini, ketika misalnya ada riset tentang senjata api misalnya. Nah, senjata api ini sebenarnya ketika kita libatkan etika dan moral, saya kira senjata api ini akan mempunyai manfaat kemaslahatan yang baik. Tetapi ketika seorang ilmuwan dia hanya mencari meriset tentang senjata api ini tidak melibatkan etika dan moral, dia akan meriset sehingga dia tujuannya adalah senjata api ini hanya untuk memberikan kemadaratan yang besar. Maka banyak juga dari BRIN, Badan Riset Indonesia ini, banyak ilmuwan yang sekarang meriset sebuah keilmuan, dia mengimbangi dengan attitude dan moral. Value-nya masuk, kemudian moralnya masuk, sehingga nanti ketika
kajian dan hasil yang dihasilkan oleh seorang riset di BRIN ini akan memberikan kemaslahatan yang baik, dan ini akan berdampak positif bagi perkembangan ilmuwan kita. Kemudian landasan yang ketiga itu adanya namanya implikasi yang begitu luas terhadap umat manusia. Timbul pula namanya permasalahan akan makna ilmu itu sebagai sesuatu yang membawa kemajuan atau malah sebaliknya. Maka seorang peneliti itu harus mempunyai pemikiran yang luas ketika seseorang itu meneliti atau meriset tentang apa yang mereka riset itu harus mempunyai pemikiran yang jangka panjang. Misalnya gini, ketika ada seorang ahli farmasi ketika meriset tentang obat-obatan herbal, walaupun secara teori herbal itu tidak ada dampak negatifnya, tetapi sebenarnya dampak negatif itu akan timbul ketika seseorang itu memiliki alergi. Maka seorang ahli farmasi itu tentu harus mampu memberikan dampak-dampak negatif. Tidak ada hal segala sesuatu itu tidak ada mudaratnya. Maka dimungkinkan di riset tentang kemudarat yang paling kecil. Ketika misalnya dulu ada riset tentang jamu godok, mengklaim bahwasanya jamu godok itu tidak mempunyai dampak negatif. Seorang ilmuwan mengatakan seperti itu, sudah diriset ahli farmasi. Tetapi kemudian itu dibantah oleh ahli farmasi juga bahwasanya ketika misalnya jamu godok itu dikonsumsi terus-menerus, kemudian itu tanpa diimbangi dengan hal-hal yang mampu menetralkan jamu itu, dia akan mengendap sedemikian rupa sehingga itu akan menyebabkan efek lamanya dalam menjadi pengendapan di ginjal. Nah, inilah ilmuwan atau hasil riset itu mampu didebat dengan keilmian orang lain, itu diperbolehkan. Maka riset-riset inilah yang mampu memberikan sebuah kemajuan sehingga nanti ketika kedua-duanya antara istilahnya adalah compare, penelitian secara komparatif, membandingkan satu penelitian itu kemudian diimbangi, dikaji, kemudian mampu memberikan balancing tentang keilmu pengetahuan itu, sehingga nanti akan dicari jalan tengah sehingga ini akan menghasilkan sebuah riset yang bermanfaat. Maka seorang ilmuwan itu tidak boleh atau alergi tentang sebuah kritik, apalagi kritik yang didasari dengan keilmian. Jadi Bapak Ibu, ketiga tadi yang pertama memang ilmu itu terkait antara satu dengan yang lainnya, tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya teori dan praktek. Kemudian yang kedua memang ada batas antara satu ilmu dengan yang lain sehingga ini akan timbul permasalahan yang didapat seorang ilmuwan. Kemudian yang ketiga adalah dampak, tentunya dampak yang luas tentang hasil riset atau hasil ilmu itu untuk kehidupan manusia. Nah, kalau kita bicara tentang penelitian, tadi sudah berbicara tentang filsafat ilmu, kemudian kita korelasikan dengan penelitian. Maka kalau kita bicara penelitian, tentunya ini merupakan upaya tentang sebuah pemecahan atau pemaparan tentang masalah, tentunya dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah secara garis besar ada tiga, sebenarnya ini bisa dikembangkan. Yang pertama itu pasti ada masalah, kemudian di situ dikuatkan dengan grand teori. Tentunya adalah yang ketiga adalah pengumpulan data dan analisis fakta secara empirik. Nah, ini grand teori atau tiga elemen utama di dalam penelitian ini, minimal tiga ini harus ada. Sebenarnya bisa dikembangkan sampai ada, kalau penelitian bisa sampai bab 5, bab 6 dan sebagainya. Tapi minimal ada masalah itu sendiri yang akan kita riset. Kemudian yang kedua adalah ada teori tentang masalah itu sehingga kita mampu memberikan argumen-argumen dasar-dasar tentang masalah tersebut. Kemudian tentunya setelah grand teori, tentunya kita langsung melakukan namanya pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini bisa kalau misalnya kuanti bisa menggunakan data statistik,
Kalau kuali bisa menggunakan wawancara, kemudian observasi, dokumentasi dan sebagainya. Setelah pengumpulan data, tentunya kita lakukan namanya analisis fakta secara empirik. Nah, dari tiga elemen utama ini, ketika kita mampu menguasai tiga masalah ini, saya kira Bapak Ibu sudah mampu melakukan namanya penelitian skala kecil. Nah, ini salah satu contoh saja Bapak Ibu tentang metode berpikir ilmiah. Tentunya yang pertama adalah pasti ada masalah. Kemudian kita perkuat dengan sebuah teori-teori yang terkait dengan masalah itu sendiri. Dari masalah itu kita temukan namanya variabel-variabel. Setelah ada teori, ada masalah, kita lakukan namanya hipotesis. Nah, hipotesis ini tentunya didasari dari fakta-fakta di lapangan. Dan setelah hipotesis fakta ini, kemudian kita baru menguji hipotesis. Hipotesis adalah sebuah dugaan awal, jawaban sementara, yang ini tentunya kita uji. Apakah dugaan awal kita, jawaban awal ini terbukti atau tidak? Maka namanya ada uji hipotesis. Itu tentunya lewat fakta, pengambilan data untuk menguji hipotesis. Kemudian setelah itu baru kita mampu menyimpulkan, sehingga kesimpulan ini terkait dengan sebuah solusi dari masalah tersebut. Ini metode berpikir ilmiah secara singkat. Nah, ini juga bisa diartikan adalah metode berpikir ilmiah. Tentunya ada namanya masalah, kita rumuskan masalah itu. Kalau tadi bermazhabnya kuanti, ini mungkin mendekati mix. Tentang kemudian penyusunan sebuah kerangka berpikir. Tentunya ketika kita mampu memberikan sebuah penyusunan kerangka berpikir, kita tentunya akan menguasai namanya khasanah pengetahuan ilmiah. Nah, khasanah ini bisa kita miliki lewat membaca atau buku atau penelitian yang relevan, jurnal yang terpercaya dan sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui khasanah pengetahuan ilmiah yang kita miliki, tentunya kita melakukan namanya perumusan hipotesis, perdugaan sementara tentang permasalahan tentang perumusan masalah yang sedang terjadi. Sehingga ketika kita sudah merumuskan sebuah hipotesis, tentunya kita akan mempunyai khasanah fakta secara empirik. Nah, secara kita mempunyai khasanah fakta empirik, kita baru melakukan namanya pengujian hipotesis. Nah, hipotesis pengujian ini bisa ditolak, bisa diterima HO maupun S1 atau HI. Nah, ketika diterima, itu akan memberikan khasanah pengetahuan keilmian. Ketika ditolak, itu akan kita susun ulang tentang penyusunan kerangka berpikir. Apakah kerangka berpikir kita bermasalah, atau mungkin perlu penyempurnaan, atau metode tentang instrumen untuk pengambilan data bermasalah, atau misalnya ada uji validitas maupun reliabilitasnya bermasalah, maka kita kembalikan untuk muncul sebuah kerangka. Setelah itu baru kita akan memperkuat oleh khasanah keilmiahan tersebut. Nah, itu adalah metode berpikir secara singkat, metode berpikir secara ilmiah. Nah, logis, hipotetis, dan verifikatif. Nah, buktikan bahwasanya penelitian ilmiah itu harus logis, tentunya harus rasional. Jangan sampai kita melakukan sebuah penelitian itu tidak logis, apalagi tidak rasional. Yang kedua, tentunya penelitian itu harus namanya ditarik hipotesis. Hipotesis itu merupakan dugaan jawaban, tentunya dugaan jawaban sementara yang didasari oleh teori-teori atau penelitian yang relevan, tentunya penelitian yang rasional. Nah, setelah itu memang kita harus namanya adalah mengajukan bukti empiris. Nah, bukti empiris ini tentunya jangan sampai kita tidak melakukan namanya verifikasi. Maka penelitian itu harus namanya verifikatif. Verifikasi bahwa kesesuaian kebenaran secara rasional, secara logis, dan dikaitkan dengan uji empirik tersebut, sehingga penelitian itu harus logis, kemudian hipotetis, kemudian verifikatif. Nah, Bapak Ibu, filsafat ilmu dalam pengembangan metode ilmiah. Nah, pada dasarnya metode ilmiah ini merupakan cara ilmu memperoleh dan menyusun isi pengetahuannya. Nah, ini tentunya didasari tentang yang pertama itu pasti adalah kerangka pemikiran yang bersifat logik,
tentunya menggunakan sebuah argumen yang bersifat konsisten. Konsisten ini bisa diartikan adalah sebuah pengetahuan yang sebelumnya telah berhasil disusun. Itu adalah mazhabnya ontologis. Nah, setelah ontologis tentunya yang menjadi dasar yang kedua adalah bagaimana kita menjabarkan sebuah hipotesis yang merupakan dedikasi dari sebuah kerangka pemikiran-pemikiran tersebut. Ini mempunyai makna adalah epistemologis. Nah, dasar yang ketiga adalah melakukan pengujian terhadap sebuah hipotesis awal tadi yang didasari oleh teori-teori yang logik untuk mengetahui sebuah kebenaran tentang pernyataan. Ini adalah aksiologi, yang kalau menjabarkan hipotesis adalah epistemologi. Kemudian tentang bagaimana kita menyusun sebuah kerangka pemikiran untuk membangun sebuah pengetahuan, itu adalah ontologis atau ontologis. Nah, ontologis, kemudian epistemologis, aksiologi itu mempunyai peran masing-masing. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan mengenai aksiologi dapat dijawab dengan cara apa kira-kira Bapak Ibu? Aksiologi tadi adalah konsep bagaimana membuktikan tentang pengujian. Kira-kira cara menjawab dengan apa ketika kita bicara tentang aksiologi? Mengapa, Nah, Pak Sir? bagaimana cara kita menjawab tentang aksiologi? Dengan cara apa Bapak Ibu? Aksiologi. Baik, kayaknya masih pada pusing Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara tentang aksiologi, memang tentunya kita sepenuhnya itu harus dinilai sepenuhnya dengan hakikat subjektif. Nah, memang kalau kita ditinjau dari aksiologi, dari sudut pandang aksiologi ini, nilai ini merupakan reaksi yang diberikan oleh manusia sebagai pelaku tentang keberadaan yang tergantung kepada pengalaman masing-masing. Nah, nilai-nilai dari aksiologi ini merupakan sebuah kenyataan ditinjau dari segi ontologisnya, namun tidak terdapat dalam ruang dan waktu. Nah, nilai-nilai dari aksiologi ini merupakan sebuah esensi yang logis dan diketahui melalui namanya akal. Nah, nilai-nilai dari aksiologi ini memang unsur-unsur yang objektif, tentunya untuk menyusun sebuah kenyataan. Ini sering disebut namanya objektivisme di dalam metafisika. Nah, ada juga yang mengatakan bahwasanya aksiologi ini didasari oleh ilmu yang harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia, aksiologi itu. Nah, tentunya kalau memang untuk kemaslahatan manusia, aksiologi ini tentunya untuk kepentingan manusia, maka pengetahuan ilmiah ini diperoleh tentunya dan disusun dengan secara yang universal. Universal itu dari berbagai sumber. Nah, di sini Bapak Ibu, prosedur dalam metode ilmiah. Metode ilmiah memang merupakan sebuah prosedur atau langkah-langkah yang sistematis dalam mendapatkan pengetahuan secara ilmiah atau ilmu. Itu memang secara garis besar, langkah-langkah secara sistematis ilmu itu memang bisa diartikan yang pertama itu pasti mencari, kemudian merumuskan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian setelah mencari, merumuskan, mengidentifikasi masalah, baru namanya menyusun kerangka pemikiran. Nah, setelah kita menyusun namanya kerangka pemikiran itu, tentunya kita menyusun namanya merumuskan hipotesis atau jawaban yang rasional terhadap namanya masalah tersebut. Setelah kita merumuskan hipotesis, tentunya kita harus menguji hipotesis secara empirik. Nah, cara kita menguji hipotesis tersebut, tentunya kita namanya melakukan pembahasan atau kajian-kajian secara real di lapangan berdasarkan teori-teori, berdasarkan hipotesis dugaan sementara tersebut. Setelah melakukan pembahasan, menguji, menganalisis dan sebagainya, baru kita menarik namanya
kesimpulan dari permasalahan tersebut. Bapak Ibu, dari hal yang tadi memang kita simpulkan bahwasanya peran filsafat ilmu itu erat kaitan dengan namanya perkembangan metodologi ilmiah. Maka metode ilmiah itu pasti didasari oleh filsafat, apakah naturalistik, positivistik, atau gabungan dari kedua-duanya. Kemudian yang kedua adalah struktur prosesial mencakup 3 langkah sistematik, yaitu tahap pra-penelitian atau observasi, tahap proses penelitian, dan tahap epistemologis. Kemudian metode ilmiah merupakan prosedur atau langkah-langkah teratur dan sistematis yang menghimpun pengetahuan. Kemudian metode ilmiah dari 3 sistem, yakni deduktif, induktif, dan abduktif. Demikian Bapak Ibu, singkat saja dulu, biar nanti kalau panjang-panjang kayaknya agak pusing. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau kita diskusikan tentang filsafat ilmu, dikaitkan misalnya dengan metode keilmiahan yang nanti akan kita aplikatifkan ketika kita menyusun sebuah tesis atau penelitian atau karya ilmiah atau bahkan PTK yang mungkin Bapak Ibu sering lakukan. Monggo Bapak Ibu. Izin Pak Sar. Ji, monggo Bapak. Belum langsung terkait dengan ya. Ini Ada hubungannya dengan berpikir kritis dan lain sebagainya, membutuhkan untuk berpikir di kelas. Saya biasanya menyampaikan pembelajaran keagamaan, Bapak. Nah, pernah mendapatkan rezeki itu pertanyaan dari murid yang menurut saya menarik banget, walaupun saat itu saya juga tidak bisa menjawab secara lengkap ketika sedang mendiskusikan tentang hikmah Hikmah apa Bapak? Hikmah. Isra Mi'raj. Oh iya. Nah, ada salah satu murid yang menurut saya cukup cerdas gitu, ketika menyampaikan sebuah kritisnya tentang proses perjalanan Rasulullah untuk menembus langit itu loh Pak. Itu sampai mengutarakan jarak antara bumi sampai ke langit itu berapa kilometer, dan titik langit yang itu yang seperti apa, membutuhkan kecepatan yang seperti apa, kenapa sampai bentuk fisiknya tidak rusak dengan kecepatan seperti itu. Menarik bagi saya gitu. Karena selama ini mungkin literasi yang kita baca juga masih terbatas, masih perlu diupgrade lagi, apalagi terkait dengan fisika. Mungkin dari sisi itu saya pun juga merasa tidak kelemahan. Mungkin dari pertanyaan teman itu yang saya merasa perlu banyak belajar juga gitu. Jadi belajar dari siswa gitu. Nah, hal yang penyikapan kita mesti seperti apa ya, besar ya, supaya kita tidak terjebak di hal-hal yang bersifat tetapi kita justru mengembangkan dan mengakomodir nalar-nalar kritis yang putra-putri kita gitu, sehingga spirit belajar bersamanya itu bisa ditumbuhkan gitu. Jadi tidak selalu harus disimpulkan lah ini doktrin, ini keimanan, ini harus dipercayai. Baik. Juga itu bisa terjaga di sekitar kita. Itu Pak Sar mungkin bisa ada menjaga nalar kritis anak-anak. Baik. Bapak Ibu. Bapak, terima kasih Bapak. Bentar Bapak. Ini agak suaranya agak bocor ya. Udah Bapak Ibu. Oke ya Bapak Ibu. Jadi gini. Memang kalau kita mendengar sebuah pertanyaan anak yang seperti itu, saya kira itu bagi saya sungguh menyenangkan. Justru itu menjadi sebuah hal yang luar biasa tentang kekritisan anak, karena anak itu, suara saya dengar ya Bapak ya,
anak itu berpikir atau berimajinasi ketika misalnya mendengar sebuah cerita tentang keagamaan, sejarah Rasul tentang Isra Mi'raj, kemudian dia bisa membayangkan, bahkan dia bisa memiliki imajinasi yang luar biasa. Alangkah indahnya ketika Bapak Ibu itu mampu memberikan penjelasan yang menarik bagi anak. Misalnya gini, ketika anak menyampaikan tentang perjalanan Isra Mi'raj, kemudian kita imbangi dengan sebuah pengetahuan tentang misalnya Bapak Ibu bisa atau mengerti tentang galaksi ya, Bapak Ibu. Nah, itu dikaitkan dengan sebuah galaksi. Misalnya di Isra Mi'raj itu menembus langit sampai ke-7, kemudian bagaimana kita memberikan sebuah argumen secara ilmiah tentang sebuah galaksi. Bapak Ibu saya kira sudah mengetahui tentang sebuah galaksi. Nah, galaksi sistem bintang memiliki ukuran yang cukup besar, misalnya tersusun dari bintang-bintang, kemudian jumlahnya tidak terhitung banyaknya. Kemudian di situ kalau misal Bapak Ibu mampu memberikan sebuah media interaktif, misalnya di situ misalnya Bapak Ibu misalnya tentang bintang, gugus bintang, atau Bapak Ibu memberikan tentang planet, tentang klaster, tentang nebula, atau tentang asteroid atau komet, gas, hingga debu-debu kosmik. Ini saya kira akan memantik anak itu untuk bertanya lebih. Jadi justru anak itu akan mengkorelasikan antara pengetahuan penasarannya itu tentang perjalanan Rasulullah, tentang Isra Mi'raj, kemudian dari segi keilmuannya, keilmiahannya, tentang rasi bintang dan sebagainya. Tadi memang ketika menembus langit ke-7 misalnya, itu bisa kita gambarkan dengan sebuah galaksi, tentang orbitnya, bagaimana cara orbitnya, bahkan nanti di situ ada planet, ada klaster, ada nebula, asteroid atau komet, gas, bahkan sebagainya. Itu kita akan memperhasanah anak tersebut. Maka ketika kita diberikan sebuah pertanyaan itu, Bapak Ibu harus memberikan sebuah gambaran-gambaran dikaitkan dengan keilmiahan yang mendekati Bapak Ibu. Nah, tetapi kan misalnya kita tadi misalnya perjalanan Isra Mi'raj itu kan misalnya kita bisa memberikan sebuah ciri-ciri tentang galaksi, atau bahkan kita bisa memberikan jenis-jenis galaksi, mungkin tentang galaksi, misalnya galaksi, ada galaksi spiral, ada galaksi elips atau sebagainya. Tentunya ini akan membuat anak itu akidahnya akan semakin kuat. Oh, ternyata segala sesuatu itu bisa kita fahami secara keilmiahan. Walaupun memang kadang-kadang sesuatu itu kan tidak bisa dibuktikan dengan keilmiahan, tetapi dengan berkembangnya teknologi yang zaman dahulu itu tidak bisa kita buktikan dengan keilmiahan, untuk saat ini sesuai dengan perkembangan zaman, saya kira ini menjadi penemuan yang luar biasa, sehingga kita mampu memberikan gambaran atau memberikan khasanah tentang ilmu itu untuk anak lebih enak. Misal gini, ketika Bapak tadi menyampaikan bahwasanya pertanyaan itu mungkin saat ini belum bisa dijawab, maka Bapak Ibu itu akan mengulas pertanyaan anak yang luar biasa ini di minggu depan, tetapi Bapak Ibu menyiapkan hal yang mendukung untuk jawaban tersebut, menyiapkan media interaktif, bahkan misal Bapak Ibu bisa mengambil video atau membuat sebuah media pembelajaran tentang anak, sehingga nanti anak itu akan menjawab jawaban yang jelas, sehingga pertemuan berikutnya anak itu akan menarik dan akan bertanya kaitan dengan itu, bahkan bisa dilakukan pertanyaan-pertanyaan. Anak-anak selalu berkembang Bapak Ibu tentang pertanyaan itu. Nah, disitulah harapan kita bahwasanya anak itu kita munculkan sikap-sikap kritis keilmiahannya, tentunya didasari dengan keakidahan yang baik yang Bapak Ibu tanamkan sejak dini. Jika anak itu tidak, ketika nanti ada misalnya terjadi sebuah diskusi, ketika besok anak itu misalnya sudah SMP, SLTP atau SMA bahkan ke perguruan tinggi, dia akan berdiskusi tentang hal-hal keilmiahan itu, tentunya didasari dengan akhlak atau akidah yang baik. Maka itu dimulai dari sejak usia elementer, usia dasar ini. Kalau Bapak Ibu mampu memberikan sebuah dasar yang baik, saya kira besok SMP SMA itu akan dia berdiskusi dengan mengaitkan tentang keakidahan, tentang moral, tentang attitude. Karena
segala sesuatu itu memang harus kita landasi, segala penelitian ilmiah itu harus dengan attitude, moral, dan akidah tentunya dengan agama kita. Itu Bapak Suradi. Terima kasih Bapak. Iya, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang perlu kita diskusikan. Iya, monggo. Pak Heri. Kaitannya filsafat ilmu terkait metode ilmiah Pak. Ini ketika kita besok itu kedepannya mau nulis yang tesis itu kan nanti kita akan istilah mengambil dari literatur atau buku-buku atau jurnal itu sebagai dasar ya, dasar teorinya itu ada prinsip-prinsip tertentu istilahnya, oh ini layak untuk diambil, ini layak enggak, dari segi tahun atau kolerasinya atau gimana Pak, prinsip-prinsip yang efektif, efisien, yang jelas, yang bisa kita ambil gitu Pak. Nggih, terima kasih Pak, itu saja. Nggih. Iya, baik Pak Heri. Memang di karya ilmiah, karya tesis, disertasi, skripsi itu sebenarnya kan ada kategori yang harus dipenuhi. Misalnya kalau kita ambil buku, kita lihat biografi dari buku tersebut, tentunya dari penulisnya. Jangan sampai kita asal mengambil penulis, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tahunnya. Tahun yang bagus, yang ilmiah adalah 10 tahun terakhir. Tetapi perlu dicatat, ketika teori dalam 10 tahun terakhir itu, ketika kita misalnya ada variabel, ada 5 variabel, kok 10 tahun terakhir itu tidak ada teori yang menguatkan variabel, maka diperbolehkan mengambil teori yang tahunnya diterbitkan paling akhir. Misalnya adanya cuma 15 tahun terakhir, ya sudah itu dipakai apa-apa. 15 tahun ke sini, 10 tahun itu tidak ada teori yang menguatkan itu diperbolehkan. Tetapi ketika ada teori yang baru, misalnya di bawah 10 tahun itu, maka digunakan teori yang terbaru, walaupun itu penyempurnaan. Misalnya Prof. Sugiono ada cetakan yang 2015, kemudian cetakan yang 2019, maka gunakan cetakan yang 2019. Di situ ada penyempurnaan tentang kaidah-kaidah tentang keilmuan. Kemudian jurnal. Jurnal itu harus diambil dari jurnal ilmiah. Tentunya untuk mendeteksi itu baik atau tidaknya, minimal jurnal itu untuk tesis itu harus bersinta. Minimal sebenarnya Sinta 2 sih, sebenarnya paling bagusnya Sinta 2 atau terindeks internasional atau Scopus, Thomson dan sebagainya. Jangan sampai Bapak Ibu itu mengambil jurnal yang bahasanya adalah sekedar menulis, Bapak Ibu tidak melihat metode pencarian datanya, sehingga keilmiahannya itu diragukan. Maka salah satu untuk mengantisipasi tentang jurnal-jurnal yang Bapak Ibu itu ambil untuk penelitian yang relevan, untuk membangun sebuah grand teori yang bagus, maka ambillah jurnal yang memiliki Sinta Bapak Ibu. Sinta itu adalah pelevelan di dalam jurnal Indonesia. Ada Sinta 1, Sinta 2, sampai Sinta 5. Yang paling bagus adalah Sinta 1. Sinta 1, Sinta 2 itu biasanya menggunakan bahasa Inggris. Kalau 345 itu pilihan, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Nah, kemudian tentunya kita mengambil grand teori itu harus yang relevan dengan permasalahan yang kita ambil. Misalnya kita mengambil tentang variabel sikap, kemudian prestasi, atau variabel tentang psikologi anak, maka Bapak Ibu harus membangun grand teori yang baik adalah sesuai dengan variabel-variabel yang Bapak Ibu angkat tersebut. Misalnya dalam satu variabel, misalnya tentang prestasi belajar, Bapak Ibu boleh prestasi belajar itu ada teorinya, ada beberapa buku yang menguatkan tentang prestasi belajar. Misalnya ada 5 buku, kemudian ada 5 jurnal, kemudian dikuatkan dengan observasi di lapangan, data-data statistik, bisa diambil tentang prestasi itu, bisa dilihat dari misalnya nilai-nilai sekolah, itu untuk menguatkan namanya grand teori. Nah, penelitian yang relevan ketika Bapak Ibu melakukan sebuah keilmiahan, itu minimal jurnal itu harus minimal sebenarnya 20 untuk tesis. Jurnal relevan dan tahun terakhir yang terkait dengan penelitian Bapak Ibu. Bagusnya memang jurnal internasional. Tetapi ketika jurnal internasional kok tidak ada kaitannya dengan variabel Bapak Ibu angkat, maka boleh Bapak Ibu
mengambil jurnal yang nasional. Yang penting jurnal tersebut harus memiliki dapat dipertanggungjawabkan tentang keilmiahannya. Minimal adalah bersinta. Itu adalah untuk menghemat kita apakah jurnal itu dapat dipercaya atau tidak. Daripada Bapak Ibu, sebenarnya kalau bagus itu Bapak Ibu membaca dulu tentang penelitian atau jurnal itu, dibaca dari judul sampai kesimpulan itu, apakah metodenya benar, pengambilan data benar, olah datanya benar, penganalisanya benar, itu baru dapat dikatakan keilmian. Tapi paling tidak Bapak Ibu bisa mengambil dari jurnal-jurnal yang memiliki reputasi yang baik, minimal Sinta. Itu Pak Heri. Sebentar itu Pak Heri. Oke, terima kasih Pak Sar. Ada lagi Bapak Ibu? Konten mulai Bapak Ibu? Saya Pak Sar, Monggo Pak Imam. ngapunten saya itu niki. Iya. Saya memang belum banyak menyerap terkait dengan ilmu filsafat ini. Sedikit saya mungkin biar lebih jelas. Kata singkat terkait dengan tadi ontologi, terus epistemologi, yang itu merujuk pada inti kata kunci pada definisi istilah-istilah tersebut. Maka Pak Asar, ngapunten, matur sebelah. Baik Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang aksiologi, kemudian kita bicara tentang ontologi, yang terakhir adalah epistemologi. Secara singkat Bapak Ibu, aksiologi itu mempersoalkan tentang peran dan fungsi ilmu. Itu garis besar saja. Nanti kalau dijabarkan itu panjang dan lebar. Sedangkan ontologi itu mempertanyakan objek. Sekali lagi, aksiologi itu adalah mempersoalkan peran dan fungsi ilmu. Ontologi itu adalah mempertanyakan. Jadi ada diksi yang berbeda Bapak Ibu. Mempersoalkan dan mempertanyakan memiliki makna yang berbeda. Jadi aksiologi adalah mempersoalkan, ontologi adalah mempertanyakan, sedangkan yang ketiga adalah epistemologi, itu adalah mempersoalkan tentang proses. Ini yang hakikat dari ilmu itu sendiri. Jadi aksiologi adalah mempersoalkan peran dan fungsinya, diawali. Jadi ilmu itu memang diawali dari mempermasalahkan peran dan fungsi ilmu itu. Setelah itu memang kita mempunyai landasan ontologi, yaitu mempertanyakan tentang objek permasalahan tersebut. Setelah kita mempunyai landasan ontologi, yang ketiga adalah landasan epistemologi, yaitu tentang mempersoalkan bagaimana prosesnya untuk membuktikan permasalahan yang kita ambil itu. Jadi Bapak Ibu, aksiologi, ontologi, dan epistemologi. Aksiologi adalah mempersoalkan, kemudian ontologi adalah mempertanyakan, epistemologi adalah mempersoalkan prosesnya. Kalau yang aksiologi adalah mempersoalkan peran dan fungsi ilmu, kalau epistemologi adalah mempersoalkan tentang prosesnya itu. Itu hakikat memaknai ilmu dari landasan pengetahuan. Itu Pak Imam, cara singkatnya itu. Turun sangat. Monggo Bu Eni. Nyusul Bapak, kalau saya berkaitan dengan Pak Imam tadi, mempersoalkan, mempertanyakan, kemudian mempertanyakan proses juga Pak. Ya. Antara itu kalau boleh saya, apakah itu tidak sama dengan dalam suatu ilmiah itu mempersoalkan itu misalnya identifikasi masalah, kemudian mempersoalkan tuh masalah yang ada, kemudian identifikasi, kemudian proses yang ada, Bapak. Iya, laras Ibu. Jadi memang kalau diruntut tadi kan di sini adalah memaknai ilmiah secara filsafat. Kemudian yang tadi saya menyampaikan bahwasanya ada namanya kerangka berpikir ilmiah. Nah, mempersoalkan itu kan berarti kita latar belakang masalahnya, kita cari latar belakang masalah. Setelah itu baru mempertanyakan objeknya adalah membuat sebuah identifikasi masalah, membuat sebuah perumusan masalah. Kemudian epistemologi adalah mempersoalkan prosesnya, bagaimana metodenya, kemudian objeknya dan sebagaimana. Maka sebenarnya landasan aksiologi
ontologi dan epistemologi itu muncul di dalam bab 1, bab 2, bab 3, yaitu di proposal penelitian. Nah, kemudian setelah itu baru kita mengambil data proses, yaitu adalah pengujian hipotesis dan menarik kesimpulan. Maka sebenarnya di dalam keilmian itu adalah kata kuncinya di proposal bab 1, bab 2, bab 3. Ketika Bapak Ibu mampu memberikan sebuah latar belakang masalah, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian bagaimana cara memproses tentang masalah-masalah itu, bagaimana cara mengambilnya, metodenya, menganalisisnya, itu kan di bab 3 semua. Nah, ketika itu mampu dibuat dengan baik secara mazhab misalnya kuanti maupun kuali, sehingga bab 4, 5 itu sudah mengikuti bab 1, 2, 3 itu. Karena bab 4 itu harus ikut bagaimana pengambilan datanya, bagaimana menentukan sampel, populasi, menganalisisnya, itu kan Bapak mengikuti dari bab 1, 2, 3 itu semua. Bab 5 sudah, itu hanya menyimpulkan, merangkum dari bab 1 sampai bab 4, dari bab 4 itu bab 5 menyimpulkan dari bab 4 tersebut. Maka memang yang menjadi dasar adalah di aksiologinya, ontologinya, kemudian epistemologinya. Ketika Bapak Ibu mampu menguasai filsafatnya ketiga-tiganya ini, saya kira Bapak Ibu mampu melakukan sebuah penelitian secara ilmiah, tentunya didasari dengan nanti kita buat namanya kerangka berpikir ilmiah. Kemudian nanti struktur dari penelitian itu disesuaikan dengan misalnya metode kuanti, itu kan strukturnya sesuai dengan buku panduan menurut lembaga masing-masing. Tetapi secara garis besar ilmu penelitian itu memang dilandasi aksiologi, ontologi, dan epistemologi. Itu Ibu. Matur nuwun Bapak. Monggo Bapak Ibu ada lagi? Kalau tidak mungkin kita cukupkan ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri di setengah semester ini, kita ambil foto terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, yang bisa open kamera, dimantuk open kamera, ada 21 dengan saya. Namun Bapak Ibu, sudah belum? Kalau sudah kita hitung 3, 2. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita akhiri diskusi pada kesempatan malam hari ini dengan membaca tahmid bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu.